Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting. Harapan saya ini dapat menolong dan memberkati kita teman-teman muda, terkhusus untuk kamu yang wanita. Nah, saya mau coba ngebahas tentang jangan lakukan hal-hal ini terhadap cowokmu. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya coba menyampaikan begini. Banyak wanita yang saya dapati ataupun saya konseling, mereka gagal rusak bahkan hancur masa mudanya karena mereka terlalu bermain di area perasaan. Jadi mereka didrive sama perasaannya. Nah, saya selalu bilang kita harus hidup itu karena iman. Karena perasaan ini gampang sekali berubah-ubah. Dan saya pernah dapatin ada orang yang udah benar-benar tahu salah apa yang dia lakukan, tapi dia terobos karena dia terlalu mengikuti perasaannya. Contoh, dia udah tahu bahwa laki-laki itu udah punya istri, atau sebaliknya perempuan itu sudah punya suami, tapi bisa dia bilang aku jatuh cinta sama dia, dan dia bilang mereka sama-sama saling jatuh cinta. Udah tahu yang mereka lakukan salah, tapi karena dia di setir oleh perasaannya, dia terobos. Itulah bahayanya perasaan yang kalau kita tidak letakkan di atas kebenaran. Artinya begini, kebenaran harus mutlak yang mengontrol kita. Untuk itu teman-teman muda, hiduplah karena iman. Karena iman akan bawamu kepada kebenaran. Iman akan bawamu kepada masa depan. Iman akan membawamu kepada berkat-berkat Tuhan. So, berikut ini yang teman-teman wanita yang harus tahu. Jangan lakukan hal-hal berikut ini kepada cowokmu, supaya engkau hidup dalam kebenaran, hidup dalam masa depan yang luar biasa, supaya hidupmu diberkati Tuhan. Apa itu? Yang pertama, jangan memberi kesempatan atau jangan membiarkan cowokmu dengan alasan apapun atau janji-janji manis apapun dari dia. Jangan pernah beri kesempatan untuk dia merusak kehormatan ataupun kekudusanmu. Bagi saya, ketika dia coba merusak itu, maka itu bukan lagi yang namanya cinta. Bukan lagi. Di situ ada motif yang tidak benar dari orang yang tidak benar. So, jangan biarkan dia mencoba, atau jangan biarkan kamu memberi kesempatan untuk dia merusak kekudusanmu. Karena banyak wanita termakan atau terbuai oleh janji-janji manis, terbuai oleh kata-kata manis, terbuai oleh ketampanan, terbuai oleh hartanya, dan dia nggak peduli, akhirnya dirusak, dan akhirnya apa? Ditinggal. Sorry kalau wanita sudah tidak menjaga kekudusan, kalau wanita dirusak kekudusannya, maka nilai wanita tersebut di mata cowok tersebut otomatis turun, otomatis sangat down. So, jangan coba-coba memberi kesempatan dengan alasan apapun, janji apapun dari dia untuk mencoba merusak kekudusan dan kehormatanmu. Catat baik, laki-laki baik, laki-laki benar, laki-laki terhormat, dia menjaga kekudusan dan kehormatan kamu. So, saya nggak tahu apakah sekarang ini cowokmu menjaga atau justru dia merusak kekudusanmu.
Nah, pesan saya kepada wanita yang mendengar ini, jadilah pribadi yang tegas. Jangan hanya mengikuti perasaanmu. Jangan cuma bilang, aduh sayang kalau hubungan ini diakhiri, sementara hubungannya nggak benar. Sayang banget aku sama dia, padahal hubungannya nggak benar. Nah, ini yang bagi saya aneh. Bagi saya cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur. Ukurannya apa? Ukurannya firman Tuhan. Ukurannya apa? Kebenaran. Begitu dia langgar firman Tuhan, dia langgar kebenaran, itu bukan cinta. Bukan. So, jadilah smart teman-teman cewek yang mendengar ini. Nah, yang kedua, jangan lakukan hal ini terhadap cowokmu. Apa itu? Jangan biarkan dia meremehkan ataupun merendahkan pribadimu. Saya banyak dapati ya wanita-wanita yang bucin ya, budak cinta ya, atau wanita-wanita yang cuma bermain di area perasaan, baper-baperan. Sudah tahu selama dia jalin hubungan dengan cowoknya tidak pernah merasa nyaman, tertekan, penuh ketakutan karena setiap kali ketemu diremehkan, bahkan direndahkan, yang lebih kasarnya lagi dikasari. Dan herannya lagi, ada wanita-wanita tersebut yang atas dasar nama cinta di situ nempel bertahun-tahun. Itu yang saya nggak masuk akal. Cinta yang benar membuatmu cerdas, nggak membuat jadi bodoh, enggak, harus jadi cerdas. So, teman-teman wanita dengarkan baik, kalau kamu diremehkan, direndahkan, atau dia kasari kamu, maka pesan saya, jadilah tegas. Ingatkan dia, tegur dia. Kalau kamu lakukan itu lagi ke saya ya, kalau kamu ngomong gitu lagi, kalau kamu bersikap gitu lagi, maka hubungan ini diakhiri saja. Sebab saya tahu, sampaikan ke dia, sebab saya tahu yang dari Tuhan akan menghormati saya. Sampaikan ke dia. Nah, begitu teman-teman cewek udah sampaikan, dia ulang lagi, dia lakukan lagi, maka akhiri saja hubungan itu. Dengarkan saya baik. Kalau Anda mau mendapatkan yang terbaik, maka Anda harus melepaskan yang bukan terbaik. Kalau Anda mau dapat yang baik, maka Anda harus melepaskan yang buruk. Selama Anda pegang yang buruk, Anda tidak akan dapat yang baik. Selama Anda pegang yang bukan terbaik, maka Anda tidak akan dapat yang terbaik. So, pilihan ada padamu. Bijaksanalah, cerdaslah, dan tegaslah, supaya engkau mendapatkan cowok atau pria yang bisa menghargai dan menghormatimu. Dan itulah rencana Tuhan atasmu. Yang ketiga, jangan lakukan hal-hal ini kepada cowokmu. Apa itu? Jangan biarkan pacarmu terus-menerus membohongi kamu. Terus-menerus. Orang yang suka berbohong, ya, orang yang hobinya berbohong, hal kecil bohong, hal ini bohong, suka sekali berbohong. Orang yang suka berbohong, lama-lama kebohongan akan dia anggap jadi kebenaran. Ini bahaya. Jadi kalau Anda dibohongi 1 kali, 2 kali ya, terus teman-teman cewek Anda ingatkan untuk dia berubah, berhenti lakukan itu, terus kemudian dia bohongi lagi, maka pesan saya, berilah dia ketegasan supaya dia bisa tahu bahwa kamu bukan cewek atau wanita yang gampangan ya, yang mudah untuk dibohongin ya, yang mungkin di matanya gampang lah, aman lah. Nah, ini yang kita mesti kasih peringatan dan ketegasan. Sebab jujur, pembohong tidak punya masa depan yang baik. Selama dia berbohong, tidak punya masa depan yang baik. Tapi cowok yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidupnya akan diberkati Tuhan. So, tegaslah terhadap cowokmu yang terus-menerus hidup dalam kebohongan dan kamu dibohongin. Bagi saya, wanita yang tidak bijak,
bagi saya wanita yang sorry ya, tidak pintar ya, adalah wanita yang dibohongi berkali-kali tapi tidak tegas ya. Nah, wanita begini biasanya akan menjadi langganan daripada kebohongan-kebohongan cowoknya. Orang begini, jangan berharap kamu akan dihargai, jangan berharap kamu akan disanjung, jangan berharap kamu akan dipercayai, karena dia aja pembohong. Ya, so pilihan ada pada teman-teman wanita. Kemudian yang keempat, jangan lakukan hal-hal ini kepada cowokmu. Apa itu? Yang keempat adalah jangan biarkan dia menjadikanmu pacar yang kedua, apalagi yang ketiga, atau kamu dijadikan pacar yang keempat. Jangan. Bagi saya kesetiaan harga mati tidak bisa dinego. Begitu ini bagi saya. Begitu saya diselingkuhin, ya, saya langsung cut, ya, langsung cut. Mungkin teman-teman kasih kesempatan, oke, nggak jadi masalah. Tapi ini bagi saya, kalau saya diselingkuhin, saya langsung cut. Tapi kalau rasa teman-teman mau kasih kesempatan boleh, tapi catat baik-baik. Kalau dia lakukan lagi, dia selingkuh lagi, ingat, ini bukan pacar yang terbaik, ya, ini bukan pacar yang terbaik. Dan kasihannya adalah kamu cuma dijadikan main-main. Ya, ingat, kesetiaan itu harga mati, tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Harga mati. Saya percaya di balik kesetiaan ada berkat Tuhan. Di balik kesetiaan ada promosi Tuhan. Orang yang setia akan dipercayakan perkara-perkara besar oleh Tuhan dan juga manusia. So, wanita-wanita, jangan berikan kesempatan ya kepada dia yang berulang kali selingkuh darimu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, jangan lakukan ini terhadap cowokmu. Yang kelima adalah jangan biarkan dia memanfaatkan kamu. Ya, apa yang dimanfaatkan bisa jadi uangmu, apa yang dimanfaatkan bisa jadi fasilitasmu, apa yang dimanfaatkan bisa jadi tubuhmu. Jangan biarkan, ya, jangan pernah biarkan. Karena kata dimanfaatkan itu mengandung unsur negatif atau yang buruk. Kalau kamu dimanfaatkan, berarti fokusnya bukan ke kamunya. Artinya dia tidak cinta sama kamu. Yang dia cintai adalah uangmu, yang dicintai adalah fasilitasmu, yang dia cintai adalah tubuhmu. Itu yang bahaya. So, jangan pernah beri kesempatan untuk mereka yang cowok yang mencoba memanfaatkanmu. So, jadilah peka, jadilah tajam dalam menilai apakah kamu dimanfaatkan atau tidak. Nah, kemudian hal keenam yang gak boleh kamu lakukan ini terhadap cowokmu adalah jangan biarkan dia hanya bermain-main dalam kehidupanmu. Arti daripada bermain-main adalah tidak ada kejelasan. Kalian bertahun-tahun pacaran, tidak tahu arahnya kemana. Ditanya nikah kapan gak jelas, ditanya perencanaannya apa gak jelas, ditanya visinya apa tidak jelas. Bertahun-tahun kalian pacaran hanya mutar-mutar di situ tanpa sebuah perencanaan akan masa depan yang pasti. So, jangan biarkan dirimu dirugikan atau membuang-buang waktu, apalagi sampai bertahun-tahun. Ya, yang terakhir, jangan lakukan hal-hal ini terhadap cowokmu. Apa itu? Yang terakhir adalah jangan biarkan dia membawamu kepada kepercayaannya. Jangan biarkan. Ingat, seiman. Jadi alasan apapun ya tidak dibenarkan kamu dibawa kepada kepercayaannya. Ya, ingat, seiman, harga mati. Ya, sebab
apabila kita seiman mengikuti firman Tuhan, pasangan yang sepadan, pasangan yang seimbang, maka hubungan tersebut akan diberkati Tuhan. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ya, perhatikanlah beberapa poin ini. Saya berharap Anda jadi wanita-wanita yang bijaksana, wanita-wanita yang tegas, dan wanita-wanita yang mendapatkan yang terbaik dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Percayalah, hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.